Dalam sebuah hadis disebutkan memang innallaha mu'afan, sesungguhnya Allah itu memaafkan, memaafkan seluruh hambanya, illal mujahiruna, kecuali orang-orang yang mujahirun. Jangan terbalik ya, muhajirun sama mujahirun beda. Muhajirun bagus, orang yang hijrah. Kalau mujahirun yaitu orang-orang yang terang-terangan berbuat dosa atau dia menceritakan dosanya. Ya. Yathimu bil-lail wa yukhbiruhu naharan. Dia membuat dosa di malam hari, di siang harinya diceritakan kepada orang lain. Orang seperti ini tidak akan diampuni dosanya. Artinya tidak akan diampuni dosanya, yakni dengan amalan-amalan yang ada ini yang bisa menghapus dosa, dia tidak akan diampuni oleh Allah. Yang bisa jadi Allah tabaraka wa ta'ala akan mengampuninya dengan amal-amal perbuatannya. Tapi karena dia terang-terangan, menurut hadis tersebut orang ini tidak akan diampuni. Diampuni di mana? Diampuni di dunia. Diampuni di dunia. Kalau tidak diampuni di dunia maksudnya, dia tidak mendapatkan itu. Kenapa? Karena dia terang-terangan, bahkan menceritakan dosanya. Cak, mabengi ya, jos, apa rek? Cokre enak, misalnya ya kan. Berbuat maksiat, minum khamr, besoknya diceritakan. Berzina malam hari, kon karo mabengi kon. Nah, aku mari ngene, mari ngono, ngono ngene, ngene maneh, ngono maneh, ya kan? Diceritakan besok harinya. Itu namanya mujahirin. Dia tidak akan diampuni selama di dunia ini. Karena apa? Selalu menampakkan, menceritakan dosa yang mestinya harus ditutupi. Nah, kadang Allah itu mengampuni dosanya orang ini karena sebab amal soleh. Karena sebab amal soleh dia diampuni. Tapi karena dia suka seperti itu gak diampuni. Karena Nabi bersabda dalam hadis, Allah akan mengampuni dosa itu dengan cara apa? Pertama, mengikuti perbuatan maksiatnya dengan perbuatan baik. Dalam hadis Tirmidzi nomor 1987, Nabi bersabda, ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah kalian kepada Allah di mana saja kau berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, ikutilah perbuatan burukmu dengan perbuatan baik, niscaya perbuatan baik itu akan menghapus yang buruk. Dalam hadis yang lain apa? Di antara penghapus dosa itu apa? Sedekah. As-sadaqatu tudfi'ul khati'at kama tudfi'ul ma'un nara. Sedekah itu penghapus kesalahan. Sedekah itu dapat menghapus dosa sebagaimana air dapat memadamkan api. Itu contoh. Demikian pula bisa jadi orang ini melakukan dosa besar, tapi dia melakukan tobat. Nah, dengan tobatnya ini, setelah itu dia berbuat amal soleh, maka Allah akan ganti perbuatan dosanya itu dengan perbuatan baik. Tapi pengecualian bagi mereka yang mujahirin tadi itu. Padahal Allah tabaraka wa ta'ala akan mengampuni dosa, sebagaimana firman-Nya dalam surah Al-Furqan pada ayat 70 mulai 68,
walladzina la yad'u ma'allahi ilahan akhar, surat 25 ayat 68, wa la yaqtuluna nafsal lati harramallahu illa bil haqq wa la yaznun. Coba dibaca. Dan orang-orang yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan kecuali dengan yang hak, dan tidak berzina, barang siapa yang melakukan itu maka dia akan mendapatkan balasan dosanya. Kalau tidak dibalas di dunia, dibalas di akhirat. Bagaimana balasan di akhirat? Yudha'af lahul adzabu yaumal qiyamah, akan dilipat gandakan azabnya, siksanya kelak di hari kiamat. Wa yakhlud fihi muhana, dan dia kekal di dalam siksa itu dalam kondisi terhina, kecuali, ayo, illa man taba wa amana wa amila amalan salihah. 70 surat Al-Furqan ya. Illa, kecuali, man taba, yang bertobat, wa amana, dan beriman, wa amila amalan salihah, dan mengerjakan amal saleh, maka kejahatan mereka diganti Allah dengan kebaikan. Iya. Faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Mereka itulah orang-orang yang diganti perbuatan buruknya dengan perbuatan baik. Jadi tetap kalau di akhirat selama dia tidak berbuat syirik, dosa apapun tetap diampuni, sekalipun dia lakukan terang-terangan. Disiksa dia, tapi kemungkinan diampuni. Dan orang yang menutup dosanya, menutup aibnya, bisa jadi nanti tidak disiksa oleh Allah karena ditutup aibnya. Mungkin ada sesuatu yang luar biasa yang dia miliki, akhirnya ditutup sama Allah tabaraka wa ta'ala. Nanti di padang mahsyar itu ada orang-orang yang ditunjukkan dosanya, itu diakui, iya ya Allah aku berbuat ini, iya. Tapi di dunia nggak ada orang yang tahu, Allah dan dia yang tahu. Ditunjukkan dosa-dosanya, baru kemudian ditutup, diampuni oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Dia ada orang yang tahu. Ini bisa jadi karena amalan itulah dia ditutup dosa-dosanya. Tapi ada orang yang disiksa. Kenapa disiksa? Ya gara-gara tadi dia melakukan dosa terang-terangan, dia ceritakan kepada orang lain, tapi tetap fasilitas mendapatkan syafaat tetap ada selama dia tidak berbuat syirik. Karena Nabi mengatakan syafaati yaumal qiyamah, yakni man ya'malul kabair, bagi orang-orang yang mengerjakan dosa-dosa besar. Syafaatku di hari kiamat itu orang pelaku dosa besar. Bagi siapa? Mereka yang melakukannya belum bertobat sampai mati. Dua, mereka yang melakukannya dengan terang-terangan, bangga dengan dosanya. Kon kau no opo-opo iki lho biyen sembarang kali wis tahu tak kon kau no sak kuku ireng. Iya tambah, iya. Terus apa ae mbak sing sampean lakoni? Siji, kon gak ero aku biyen tau ngene. Lho saiki kok mandek, Mbak? Iya rek wis tuwa. Kalau ada orang berhenti karena tua, bukan berarti orang ini bertobat atau enggak? Belum. Oh aku biyen tau ngene pisan. Iya ta, Mbak? Iya. Lah saiki kok mandek? Iya rek gak ada duit. Nek ana duit budal, Pak. Budal. Berarti tobat atau belum? Belum. Makanya orang berhenti dari berbuat dosa belum tentu tobat. Belum tentu tobat orang berhenti dari dosa itu. Kenapa? Bisa jadi wis tua, wis
yo bisa jadi gak duwe duwe, bisa jadi apa, wis wedi, biyen gak duwe wedi, saiki wedi, tapi belum tobat. Kenapa? Karena tobat ada aturan-aturannya. An-nadamu taubah, penyesalan itu taubat, istighfar, ya kan? Mohon ampun. Kemudian dia janji walam yusirru ala ma fa'alu, berjanji untuk tidak mengulangi lagi. Nah kayak ngono iku tobat apa tomat? Halo? Tomat kalau seperti itu. Kumat-kumatan, nek duwe dhuwit budal, nek gak duwe dhuwit meneng nang omah. Iku ketokane kaya wis mandek tapi durung sebetulnya karena belum tobat. Ya, wallahu a'lam.